Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan pembelajaran administrasi sistem dan jaringan bersama dengan saya Pak Zami. Kali ini kita akan membahas remote server ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas DHCP dan juga FTP. Sekarang kita akan membahas remote server. Lalu apa itu remote server? Jadi remote server adalah sebuah server yang bisa diakses dari jarak jauh ya. Atau mudahnya adalah kita bisa mengendalikan sebuah komputer server dari jarak jauh, kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Nah, contoh misalkan kalian bekerja di sebuah perusahaan sebagai sistem administrator. Nah, di dalam waktu-waktu tertentu, kalian tidak bisa berangkat ke kantor. Jadi, atau pada saat libur gitu ya, ada komplain, ada permasalahan, ada problem. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan itu dalam waktu yang singkat. Sedangkan kalian sedang berada di luar kota, maka kita butuh yang namanya si remote server ini. Gitu. Jadi kita bisa mengendalikan komputer dari mana saja menggunakan si remote server ini. Ya. Nah, fungsinya apa? Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, ada beberapa fungsi di sini. Ada banyak. Pertama adalah mengendalikan server dari jarak jauh, menghidupkan dan mematikan server juga bisa, memantau pemakaian resource. Jadi RAM-nya yang terpakai berapa, prosesnya berapa, apakah overheat, dan seterusnya. Lalu memperbaiki sistem jaringan, kemudian mempermudah untuk melakukan update. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan setting ya, menyeting atau memodifikasi setting atau konfigurasi yang ada di server kita. Seperti itu, dengan menggunakan si remote server ini. Lalu bagaimana layanan-layanan yang ada di remote server itu? Nah, sekarang kita akan membahasnya uh, secara lebih secara lebih sederhana. Kita akan membahas remote server yang ada di Linux atau di Linux. Jadi layanan remote server yang ada di Linux itu ada dua. Yang pertama adalah Telnet dan yang kedua adalah SSH. Lalu apa itu Telnet? Nah, ini Telnet adalah remote protokol yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh. Nah, sama halnya juga dengan SSH. Nah, lalu apa bedanya? Kalau sama-sama bisa digunakan untuk remote, ya. Nah, bedanya adalah ada di sini. Nah, ada di secure ini. Kata-kata secure. Jadi, kalau misalkan telnet, ya, kita bisa mengendalikan komputer. Jadi, instruksi-instruksi yang kita berikan itu terekspos oleh orang di dalam jaringan yang sama dengan kita. Jadi tidak dilindungi data kita. Nah, sedangkan di SSH, instruksi apapun yang kita berikan itu akan dienkripsi terlebih dahulu seperti itu sehingga jauh lebih aman. Ya. Nah, di ini ada perbedaannya, tabel perbedaannya. Nah, pertama, keamanannya kalau di telnet itu kurang, ya. Memang. Karena apa? Karena data instruksi itu tidak ada enkripsi dulu sebelum dia dikirimkan. Jadi benar-benar clear atau plain teksnya atau instruksi yang kita berikan. Berbeda dengan SSH. Kalau SSH, dia sebelum dikirim itu akan dienkripsi terlebih dahulu. Sehingga data yang melewati jaringan itu tidak bisa dibaca dengan gampang seperti itu. Perlu usaha-usaha yang kompleks, ya. Nah, kalau telnet itu bekerja menggunakan port 23, sedangkan SSH menggunakan port 22. Nah, dan yang ketiga ini, nah, jadi mentransferkan data ini dalam teks biasa atau clear, jadi nggak ada enkripsinya. Nah, kemudian telnet tidak ada hak istimewa yang diberikan. Maksudnya apa ya? Kayak misalkan ini untuk melakukan autentifikasi ke dalam sebuah sistem. Nah, itu cenderung lebih sederhana lagi, tidak seperti SSH yang kompleks seperti itu. Nah, kalau telnet diusahakan dan direkomendasikan itu menggunakan jaringan pribadi. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena dia mentransfer data dalam teks biasa. Sedangkan untuk yang SSH, dia bisa digunakan untuk jaringan bahkan yang sifatnya publik sekalipun. Kenapa? Karena dia sebelum mengirimkan data, itu datanya dienkripsi terlebih dahulu sehingga orang menjadi lebih lebih apa ya namanya, lebih tidak mudah untuk mengakses data-data. Nah, yang terakhir adalah penggunaan bandwidth di telnet itu cenderung lebih rendah dibandingkan dengan si SSH. Kenapa? Ya karena dia tidak harus melakukan proses enkripsi dulu. Jadi datanya itu benar-benar apa? Data yang apa adanya seperti itu ya. Nah, cara kerjanya seperti apa sih? Nah, kita lihat cara kerjanya di sini.
Untuk telnet, nah di sini kita bisa lihat ya, ini ada telnet klien, nah, ini telnet klien, ini telnet servernya, ya. Jadi data yang mengalir diberikan oleh si klien ini, bentar, tidak kelihatan ya, biru, jadi tidak kelihatan. Ini, oke ya. Jadi data yang mengalir dari telnet klien ini, ya, di request jalan terus menuju ke telnet server ini, itu datanya benar-benar tidak ada proteksi sama sekali, ya. Jadi server pun demikian memberikan respon kepada telnet klien itu juga tidak ada instruksi sama sekali. Jadi benar-benar lost, nah, istilahnya. Nah, kita coba lihat ya, kalau di SSH. Nah, coba kalian bandingkan dengan yang tadi. Oke. Nah, di SSH klien ini, ya, di SSH klien ini, saya mencoba untuk mengirimkan kata-kata hello. Nah, data yang keluar dari laptop ini atau dari klien ini, ya, dia akan dienkripsi terlebih dahulu. Nah, setelah dienkripsi, dia akan menjadi data eh, berbentuk lain ya, atau ciphertext kalau kita lihat di teori enkripsi itu, dia akan berbentuk simbol-simbol aneh. Nah, gitu. Baru ketika akan masuk ke dalam si SSH server, dia akan dilakukan proses dekripsi lagi. Sehingga ini yang aneh tadi ya, karakter-karakter aneh ini, dia akan bisa eh, didekripsi menjadi data sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh si laptop tadi. Nah, alurnya juga sama dari server ke sini juga sama nantinya, seperti itu. Jadi perbedaannya sudah tahu ya sampai di sini ya. Kalau telnet dia mengirimkan instruksi tanpa adanya enkripsi terlebih dahulu. Sehingga apa? Sehingga sangat riskan ketika digunakan di jaringan yang terbuka. Ya kan, kalau SSH ini sekarang hampir semuanya sudah beralih ke SSH. Karena apa? Karena secure-nya tadi, bahkan ketika melalui jaringan yang umum pun atau jaringan publik itu masih bisa aman. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu ya penjelasannya untuk remote server kali ini. Nanti akan coba saya berikan ya tugas di Google Classroom seperti itu. Nah, sementara ini kita ketahui aja dulu apa sih remote server itu apa, teori-teorinya dulu kita pelajari. Nanti ketika kalian sudah masuk ya setelah PKN, nanti akan kita bahas lebih lanjut dan juga kita praktekkan seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.